Lihat banyaknya kasus kejahatan yang dilakuin sama anak di bawah umur, ternyata berdasarkan data BPHN, sejak tahun 2020 hingga 2022 itu ada sebanyak 2.388 kasus anak yang tercatat sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Jenis kejahatan yang dilakuin oleh anak di bawah umur yaitu pencurian sebanyak 838 kasus, penyalahgunaan narkotika sebanyak 340 kasus, dan kasus lainnya seperti pornografi, bullying, hingga kecelakaan lalu lintas. Jadi penasaran gak sih, kalau yang ngelakuin kejahatan itu anak di bawah umur, apa konsekuensinya ya? Kalau selama ini kita anggap anak yang di bawah umur itu gak bakal terjerat hukum, ternyata kejahatan yang dilakuin anak berusia di atas 12 tahun itu udah harus dipertanggungjawabkan. Hal itu tertulis di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Apa aja pidananya? Sesuai pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sanksi pidana yang diterima oleh pelaku di bawah umur itu ada dua pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, latihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Untuk pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Kalau kita simak tadi, salah satu dari daftar pidana ada pidana penjara. Kira-kira berapa lama ya penjara bagi anak di bawah umur? Dijelaskan pada pasal 81 ayat 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu pada ayat 2, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman bagi orang dewasa. Lalu pada ayat 6, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Nah, sekarang udah pada tahu kan pidana apa aja yang bakal diterima anak di bawah umur kalau ngelakuin kejahatan? Kalau udah tahu, jangan ngelakuin kejahatan lagi ya. Oke? Bukan sekedar kata yang mudah suka data.